Berikut adalah standar prosedur operasi produksi nanas bikang dari mulai pembenihan tanaman nanas sampai dengan penyimpanan. Pertama, pembenihan tanaman nanas bikang. Keberhasilan penanaman nanas lokal, nanas bikang, sangat ditentukan oleh kualitas benih. Nanas lokal, nanas bikang, dapat dikembangbiakan dengan cara vegetatif dan generatif. Cara vegetatif yang digunakan adalah tunas akar, tunas anakan, tunas batang, slip, tunas buah, tunas mahkota, mahkota buah dan stek batang. Perbenihan vegetatif inilah yang selalu digunakan oleh masyarakat desa Bikang, terutama penggunaan benih slip dan tunas mahkota. Cara generatif dengan biji yang ditumbuhkan dengan persemaian, tidak pernah digunakan. Selanjutnya, seleksi benih. Sebelum ditanam, benih harus diseleksi terlebih dahulu. Benih yang terserang penyakit atau tidak sehat harus dibuang. Benih diklasifikasikan berdasarkan ukuran dan asal benih. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam pemeliharaan tanaman, induksi pembungaan, foraging, dan panen. Ukuran benih yang berbeda akan mempengaruhi saat induksi pembungaan, panen dan ukuran buah. Kemudian, pembukaan lahan. Penanaman nanas dapat dilakukan pada lahan tegalan atau ladang. Waktu persiapan dan pembukaan lahan yang paling baik adalah di saat waktu musim kemarau, dengan membuang pepohonan yang tidak diperlukan. Pengolahan tanah dapat dilakukan pada awal musim hujan. Derajat keasaman tanah perlu diperhatikan karena tanaman nanas dapat tumbuh dengan baik pada pH 4, 5, 6, 5. Untuk membuka suatu lahan, yang perlu dilakukan adalah membuang dan membersihkan pohon-pohon atau batu-batuan dari sekitar lahan kebun ke tempat penampungan limbah pertanian. Mengolah tanah dengan dicangkul dibajak dengan traktor sedalam 30 hingga 40 cm hingga gembur. Biarkan tanah menjadi kering minimal selama 15 hari agar tanah benar-benar matang dan siap ditanami. Selanjutnya pengapuran. Derajat kemasaman tanah yang sesuai untuk tanaman nanas adalah 4, 5, 6, 5. Pengapuran tanah dilakukan dengan calcit atau dolomit atau siagro atau bahan kapur lainnya dengan cara ditaburkan merata dan dicampurkan dengan lapisan tanah atas terutama tanah-tanah yang bereaksi asam, pH di bawah 4,5. Dosis kapur disesuaikan dengan pH tanah, namun umumnya berkisar antara 2-4 ton H. Bila tidak turun hujan, setelah pengapuran segera dilakukan pengairan tanah agar kapur cepat melarut. Tahap selanjutnya adalah pemupukan dasar. Pemupukan dasar pada tanaman nanas bertujuan untuk menyediakan unsur hara yang diperlukan sejak awal pertumbuhan. Kebutuhan pupuk kompos atau organik untuk 1 hektar tanaman nanas dapat bervariasi tergantung pada kondisi tanah dan tujuan pemupukan. Untuk mendapatkan produksi yang optimal dengan populasi nanas sebanyak 8.000 hingga 10.000 tanaman per hektarnya, dapat dilakukan pemberian pupuk organik atau kompos dengan dosis Oktober 15 ton per hektar aplikasi atau 11875 kg lubang tanam. Cara pemberian yaitu dengan dicampurkan merata dengan lapisan tanah atas atau dimasukkan per lubang tanam. Kemudian, tahap penanaman nanas bikang. Cara penanaman. Penanaman yang baik dilakukan pada awal musim hujan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu sebagai berikut. Pertama, membuat lubang tanam sesuai dengan jarak dan sistem tanam yang dipilih. Kedua, mengambil bibit nanas sehat dan baik dan menanam bibit pada lubang tanam yang tersedia masing-masing 1 bibit per lubang tanam. Ketiga, tanah ditekan dipadatkan di sekitar pangkal batang bibit nanas agar tidak mudah roboh dan akar tanaman dapat kontak langsung dengan air tanah. Keempat, dilakukan penyiraman hingga tanah lembab dan basah. Kelima, penanaman bibit nanas jangan terlalu dalam, 5 hingga 10 cm tergantung ukuran kelas benih, 1/4 panjang bagian benih. Terakhir sebelum ditanam, daun-daun tua pada benih dihilangkan agar akar yang ada pada buku cepat tumbuh. Tahap berikutnya pemeliharaan tanaman nanas bikang. Pertama, penyulaman. Benih yang mati atau tidak tumbuh karena kesalahan teknis penanaman atau faktor benih disulam paling lambat saat pemeliharaan pada tanaman nanas bikang berikutnya adalah penyiangan. Penyiangan diperlukan untuk membersihkan kebun nanas dari rumput liar dan gulma pesaing tanaman nanas dalam hal kebutuhan air, unsur hara dan sinar matahari. Rumput liar sering menjadi sarang dari dan penyakit. Waktu penyiangan tergantung dari pertumbuhan rumput liar di kebun. Namun untuk menghemat biaya penyiangan dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemupukan. Cara penyiangan dilakukan dengan mencabut rumput dengan tangan koret cangkul. Pemeliharaan selanjutnya adalah penjarangan anakan. Penjarangan anakan sebaiknya dilakukan secara teratur, agar dapat dihasilkan buah yang berukuran besar dan mutunya bagus. Penjarangan tunas anakan dilakukan dengan mengatur jumlah anakan maksimal 2 anakan dalam setiap rumpun. Kemudian, pengendalian terhadap penyakit tanaman nanas. Penyakit utama yang menyerang nanas lokal, nanas bikang, adalah busuk pangkal.
Penyebabnya adalah cendawan Thalasseopsis paradoxa, Desainhorn, atau Ceratocystis paradas, Dade C. Moreu. Penyakit ini sering disebut base rot. Penyebaran penyakit dibantu tanaman inangnya, adanya luka-luka mekanis pada tanaman, angin, hujan dan tanah. Gejala, pada bagian pangkal batang, daun, buah dan bibit menampakkan gejala busuk lunak berwarna coklat atau hitam, berbau khas, atau bercak-bercak putih kekuning-kuningan. Cara pengendalian penyakit ini sebagai berikut. Pertama, secara non-kimiawi dengan melakukan penyimpanan bibit sementara sebelum tanaman agar luka cepat sembuh, menanam bibit pada cuaca kering, dan menghindari luka-luka mekanis. Kedua, secara kimiawi dengan perendaman bibit dalam larutan fungisida berbahan aktif mancozeb dan melakukan pengendalian menggunakan fungisida berbahan aktif propinef. Tahap selanjutnya adalah panen. Pertama, ciri dan umur panen. Tanaman nanas biasanya dapat dipanen setelah berumur 13-24 bulan, tergantung dari jenis benih yang digunakan. Jika nanas ditanam dari mahkota buah, waktu panennya bisa lebih lama, sekitar 24 bulan. Namun, jika berasal dari tunas batang tunas mahkota, nanas bisa dipanen lebih cepat, sekitar 18 bulan. Sedangkan jika berasal dari tunas akar, anakan, tanaman nanas mulai dapat dipanen pada umur 13 bulan setelah tanam. Ciri-ciri buah nanas yang siap dipanen. Mahkota buah terbuka, tangkai buah mengkerut, mata buah lebih mendatar, besar dan bentuknya bulat, warna bagian dasar buah kuning, timbul aroma nanas yang harum dan khas. Kemudian, cara panen dan periode panen nanas bikang. Tata cara panen buah nanas dengan cara memilih buah nanas yang menunjukkan tanda-tanda siap panen. Pangkal tangkai buah dipotong secara mendatar miring dengan pisau golok tajam dan steril. Pemanenan dilakukan secara hati-hati agar tidak rusak dan memar. Tahap selanjutnya pasca panen. Buah nanas termasuk komoditi buah yang mudah rusak, susut dan cepat busuk. Oleh karena itu, setelah panen memerlukan penanganan pasca panen yang memadai. Pasca panen pada nanas lokal, nanas bikang, ialah: pertama, pengumpulan. Buah yang telah dipanen dikumpulkan di tempat teduh dan bersih. Hindari penumpukan berlebihan untuk mencegah memar. Kemudian step sortasi dan grading. Pisahkan buah berdasarkan ukuran, tingkat kematangan dan kondisi fisik untuk penyimpanan yang lebih efektif. Kelas super. Bobot buah 2101 sampai dengan 2500 gram, dengan mahkota, dan 1751 sampai dengan 2000 gram, tanpa mahkota, mahkota tunggal, mutu paling baik, tanpa cacat. Kelas A. Bobot buah 1801 sampai dengan 2100 gram, dengan mahkota, dan 1391 sampai dengan 1750, tanpa mahkota, mahkota tunggal, mutu baik, cacat tidak lebih dari 5%. Kelas B. Bobot buah 1501 sampai dengan 1800 gram, dengan mahkota, dan 1171 sampai dengan 1390 gram, tanpa mahkota, mahkota tunggal atau ganda, mutu baik, cacat tidak lebih dari 10%. Buah cacat atau busuk dipisahkan dari buah yang bagus. Terakhir, tahap penyimpanan. Simpan buah nanas dalam ruang sejuk, kering dan berventilasi baik, suhu optimal penyimpanan 7-10 C, kelembaban 85-90 IRH, hindari penyimpanan bersama buah-buahan penghasil etilen tinggi, seperti pisang atau apel, lakukan inspeksi rutin terhadap kondisi buah, terutama untuk mendeteksi tanda-tanda pembusukan.